Kak. Oke, aku lanjut ya. Ini karena kita udah dikit lagi nih. Nah, ini apa nih menurut kalian pembangunan ekonomi? Apa? Tadi ada yang jawab tapi nggak jelas, guys. Apa nih tadi ada yang mau jawab? Atau yang lain nih mungkin? Oh, ada yang jawab A. C. Ada yang jawab C, 2 dan 4 berarti ya. Kalau A tadi 1, 2, 3 berarti. Nomor 24 Kak, 24. C 2 dan 4. C. 2 dan 4, Kak. 2 dan 4 ya menurut kalian. Kita lihat nih jawabannya sebenarnya apa sih. Salah semua, guys. Jadi yang benar itu semuanya benar. Kenapa? Karena 1 dan 3 itu merupakan perubahan fundamental. Kemiskinan. Oke, jadi pembangunan ekonomi itu memperhatikan semuanya. Benar-benar kayak intinya yang membawa ekonomi itu atau input itu untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang lebih baik atau pembangunan ekonomi yang lebih baik. Hilangnya kemiskinan itu salah satu perubahan yang fundamental banget, guys, kemiskinan gitu. Otomatis kalau misalnya udah nggak ada yang miskin, berarti mereka semua pendapatan nasionalnya udah tinggi nih. Gitu. Kalau misalnya terpeliharanya kelestarian alam, berarti SDA itu termasuk input. Dia itu mempengaruhi adanya output. Input jangan lupa ya, input itu ada 4, tenaga kerja, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan satu lagi kewirausahaan atau entrepreneurship. Kalau yang aku tahu kenapa kalian 2 dan 4, karena kan emang kenaikan pendapatan total GNP dan pendapatan per kapita gitu. Tapi disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur perekonomian suatu negara gitu. Apalagi kemiskinan, ini kemiskinan nyangkut banget nih, berhubungan banget. Intinya berarti mereka semua udah mendapat pendapatan nasional yang di atas rata-rata. Gitu. Ya, jadi semuanya termasuk nih. Tuh. Bisa tulis dulu aja nih, nggak apa-apa. Pembangunan ekonomi itu bisa dilihat dari 4. Atau nanti bisa ditambah-tambahin lagi. Kamu nanya. Ya. Iya, kenapa? Perubahan fundamental itu apa? Perubahan fundamental itu kayak tadi, Beb, kayak misalnya kemiskinan. Fundamental itu perubahan yang memang didasarkan benar-benar hal yang kayak pengangguran tuh. Itu fundamental tuh. Kayak gitu. Kemiskinan itu juga termasuk fundamental. Kayak gitu. Kalau misalnya fundamental dalam ekonomi, aku nggak bisa sebutin benar-benar ini ya, tapi fundamental itu kalian bisa cari di buku KBBI deh. Apa tuh arti fundamental? Gitu. Makasih, Kak. Ya, coba deh cari arti fundamental tuh apa nih di KBBI ya. Kalau di ekonomi itu, aku kalau kasih contoh itu hal yang memang kalau di dalam pertumbuhan atau pembangunan ekonomi itu mendorong memperlancar proses pertumbuhan dan pembangunan. Tuh. Kemiskinan dan kelestarian alam itu sangat mempengaruhi. Gitu ya. Lanjut dulu ke soal terakhir nih. Ini soal yang sebenarnya ada di bab pendapatan nasional. Tapi sebenarnya itu pendapatan nasional itu sebenarnya babnya gabung harusnya sama bab ini. Gitu. Tapi karena pendapatan nasional mungkin terlalu banyak nih dipisah gitu. Jadi Kak, maaf mau nanya. Iya.
kenaikan GNP itu apa ya tadi? Aku lupa. Gross National Product itu tuh ada di bab pendapatan nasional. Itu tuh maksudnya adalah pendapatan nasional menurut wilayah. Kalian tahu nggak bedanya GDP sama GNP? Kalau gross domestic ini sebenarnya materi pendapatan nasional ya, bukan materi pertumbuhan dan pembangunan, tapi nggak apa-apa aku jelasin. Kalau gross domestic product itu pendapatan nasional di satuan kependudukan. Penduduk Indonesia, misalnya pendapatan nasional berdasarkan GDP, itu penduduk Indonesia yang ada di dalam negeri dan penduduk Indonesia yang ada di luar negeri. Itu GDP. Kalau misalnya GNP, Gross National Product, itu berdasarkan kewilayahan. Jadi penduduk misalnya GNP Indonesia itu berapa? Itu pendapatan penduduk Indonesia ditambah pendapatan orang asing yang ada di Indonesia. Kayak gitu. GNP itu Gross National Product. Nanti kalian bisa cari lagi mungkin GDP dan GNP. Banyak banget tuh ya. Ada GDP, GNP, NNP, NNI, DI, PI. Gitu. Jadi kalian harus hafal semua tuh sebenarnya rumusnya. Itu harus hafal semua. Gitu. Jadi mana tahu nanti keluarnya paling terakhir atau keluarnya yang NNP. Nanti bisa dilihat rekordannya di Terjago Education YouTube-nya bisa ya. Kalian lihat dulu bab itu karena bab itu sebenarnya nyambung bab sama bab ini. Gitu ya. GNP itu Gross National Product atau pendapatan juga sebenarnya pendapatan nasional dari segi kewilayahan. Gitu, bukan kependudukan. Kalau kependudukan itu Gross Domestic Product, gitu ya. Nah, ini nomor 5. Iya, nggak apa-apa. Oke, menurut kalian nih ini apa? Mungkin ada yang udah belajar dan ini sebenarnya materi pendapatan nasional juga. Dodol, Kak. Dodol, ada yang jawab dodol. Apa nih menurut kalian? B. Ada yang jawab B, ada yang jawab D. Pengen sampai semuanya satu jawaban nih, apa nih kira-kira? Aku mau jelasin sedikit. Jawabannya D ya. Jadi ini tuh bisa dibilang itu sebenarnya ini bab pendapatan nasional. Tapi karena aku pengen ngejelasin aja nih, karena ini aku suka nih kalau misalnya kalian ngerti banget tentang ini gitu. Karena ini sebenarnya gampang dan nyambung sama pendapatan nasional dan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tuh. Nah, jadi sebenarnya itu apa sih indeks yang bisa menghitung atau dia tuh mengidentifikasikan tentang distribusi pendapatan itu. Nah, jadi ini tuh kurva Lorenz namanya. Nah, kurva Lorenz ini garis yang ini nih, garis yang dari B ke D itu namanya adalah indeks Gini. Indeks Gini. Indeks GINI. Nah, maksudnya dia itu ini ya. Jadi X sama dengan 0, maksudnya indeks Gininya kalau misalnya indeks Gini 0, itu dia distribusi pendapatannya merata sempurna. Atau garis yang melengkung ini nih,
dia tuh berhimpit sama garis yang B sampai D atau garis indeks Gininya gitu. Jadi kalau misalnya makin berhimpit, dia itu makin bagus. Kalau misalnya makin buruk, makin buruk, dia itu makin ke sini nih. Makin ke sini. Tidak merata sempurna. Tuh. Distribusi pendapatannya itu berarti buruk. Ini yang kalian harus hafalin ya. Nih, kecenderungan rendah, sedang, tinggi, dan tidak merata sempurna. Kayak gitu. Jadi, ini aku state sekali lagi, ini materinya nyambung sama pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu sebenarnya lebih gampang, tapi dia itu hitung-hitungannya. Gitu. Pendapatan nasional itu ada banyak tuh, ada GDP, GNP, NNP, NNI, DI, sama PI. Kalian harus hafal semuanya rumusnya dan cara pengerjaannya dari awal sampai akhir. Jadi nanti kalian bisa lihat lagi, mungkin aku lupa yang ngajarin pendapatan nasional, mungkin antara Kak Malvin sama Kak Fikri. Jadi nanti kalau misalnya rekordannya ada di Terjago, coba ditonton dulu tuh yang pendapatan nasional. Tuh. Karena pertumbuhan aja dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Jadi sebenarnya itu materinya harus satu bab ya. Tuh. Tapi emang lebih bagus dipisah. Karena pendapatan nasional itu udah banyak banget rumusnya. Nanti mungkin pusing nih. Tuh. Ini semua juga bab kelas 10. Gitu. Nah ini udah masih 1957. Ada yang mau ditanya nggak nih? Karena ini sebenarnya soal terakhir. Kak, izin bertanya. Ya. Tadi kan yang dijelasin yang di bagian pertumbuhan ekonomi itu kan dilihatnya dari output ya. Ya. Kalau misalkan input itu masuk ke pertumbuhan atau pembangunan, Kak? Enggak, input tuh nggak masuk kemana-mana. Gitu. Jadi output aja yang masuk. Output itu pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi itu diidentikan dengan outputnya itu bertambah. Atau pendapatan nasionalnya pun ikut bertambah kalau outputnya nambah. Tuh. Makasih, Kak. Ya. Oke, itu ya. Jadi ini aku stop share dulu. Lumayan banyak nih hari ini yang join. Oke, interaktif juga hari ini, banyak yang jawab di chat. Kalau misalnya sekalian mau nanya apa-apa, bisa ditanya ya, mungkin di chat atau mau nanya materi lain, materi-materi lain tentang ekonomi, bisa ditanya nih di chat. Sambil aku mau ngirim sesuatu. Jadi banyak-banyakin cari sumber soal ya, karena kalau misalnya kalian cuma belajar dari soal, kalau misalnya kayak gini kan aku pasti bahasnya sedikit, pasti lebih ke materi. Jadi soal tuh membantu banget biar kalian tahu. Intinya sebenarnya itu aja kan, maksudnya bukan itu aja. Materinya pasti sama-sama aja, entah itu dia teori tadi teori pertumbuhan ekonomi, entah dia nanti ada soal pendapatan nasionalnya, mungkin hitung-hitungan gitu. Tapi yang kalian perlu tahu itu ya itu soal, biar kalian tahu semua jenis soal, biar nggak kaget nanti mau ketemu soal jenis apapun. Nah, jadi aku makasih banget nih buat yang hari ini udah join. Nah, jadi aku harap nanti kalian semua bakal ini lagi. Nah, ini ada feedback, tolong diisi ya, Beb. Ini boleh saran, boleh kritik, dan lain-lain. Isi ya, semuanya. Aku harap isi nih sebagai mungkin balas jasa kalian buat aku, isi aja itu ya. Oke, Kak. Iya, terima kasih. Boleh ya, boleh. Ya, diisi dulu ya, sayang. Boleh disimpan juga linknya. Mau tanya, Ya, tadi kenaikan income per kapita ada 4 itu apa aja ya, Kak? kenaikan income per kapita ada? Nggak ada, Beb. Yang mana itu? Nggak ada ya. Itu ada Yang 4. tadi kalau nggak salah ada tenaga kerja, kewirausahaan. Oh, itu bukan, itu input. Itu tuh faktor itu adalah input. Maksudnya input itu kamu tahu nggak yang faktor input? Faktor input itu ada 4. 4 itu tenaga kerja, sumber daya alam,
Jadi tenaga kerja, sumber daya alam, terus ada SDA, tenaga kerja, kewirausahaan sama modal. Itu ada peran perilaku konsumen, peran perilaku ekonomi. Mungkin udah ada juga nanti di YouTube, kamu bisa nonton di YouTube-nya Terjago. Makasih, Ada Kak. ya. Oke, aku izin live ya. Jangan lupa diisi nih semuanya feedback-nya. Aku sambil nge-share langsung di